Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mulai pembelajaran hari ini mengenai ikhlas beramal. Materi PAI kelas 5 pelajaran 8. Kita sering mendengarkan kata ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas maknanya adalah bersih. Bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati yang bersih. Contoh, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan, ya. Contoh yang tidak ikhlas. Budi, aku udah bantu kamu untuk meminjamkan pulpen. Sekarang kamu bantu aku. Aku mau minta uang sama kamu 5.000 karena aku kan udah tadi bantu. Nah, berarti dia itu temannya tidak ikhlas, karena membantu itu ternyata dia ingin sesuatu, ingin minta uang. Nah, itu sama dengan tidak ikhlas. Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan membantu adalah perintah Allah. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang, maka Pak Ahmad belum ikhlas, ya. Kamu bersedekah karena apa? Karena Allah. Kalian sholat karena siapa? Karena Allah. Kalian belajar karena siapa? Karena Allah. Nah, bagaimana bila bekerja dan memperoleh gaji? Tidak selamanya berbuat atau bekerja yang mendapatkan imbalan atau bayaran yang dikatakan tidak ikhlas. Yang mendapatkan imbalan pun bisa disebut ikhlas. Contoh, ketika seorang diminta membantu pekerjaan dengan imbalan Rp50.000, berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan yang disepakati. Kalau kita sudah membantu orang lain, terus orang lain, Budi kesini, tolong bantu saya, nanti saya kasih 20.000. Budi menerima. Nah, Budi itu namanya ikhlas, ya, karena diberikan upah. Kalau tidak ikhlas, saya tidak mau kalau 20.000, pengennya 100.000. Nah, itu tidak ikhlas, berarti membantu kitanya. Di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapatkan pujian. Rasulullah pernah bersabda, innallaha la yangduru ila ajsamikum wala ilayya suwarikum walaki yangduru ila kulubikum. Rawahu Muslim. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu, ya. Ikhlas merupakan buah dari intisari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Kalau kalian belajarnya karena terpaksa, kalian tidak akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kalian belajarnya karena niat yang baik, ingin belajar, ingin serba tahu, tidak diperintah orang tua, itu baru mendapatkan pahala ikhlas. Tapi kalau kalian belajarnya terpaksa, karena disuruh orang tua, karena disuruh guru, karena terpaksa, takut gak dikasih jajan, itu sama dengan tidak ikhlas. Ikhlas beramal karena Allah. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapatkan pahala. Perhatikan dan bacalah firman Allah dalam surat
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya dan semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar ya. Di dalam ayat di atas dinyatakan bahwa menyembah Allah dengan ikhlas berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah semata, bukan karena ingin dipuji, bukan karena disuruh dan sebagainya. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapatkan pujian dari orang tua dan guru, maka sholatnya tidak ikhlas. Jadi taat kepada Allah pun harus dengan ikhlas ya. Kemudian ada ciri-ciri orang yang ikhlas apa saja? Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata itu adalah perintah Allah. Kemudian yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Kalian sudah melakukan perbuatan baik, jangan selalu disebar-sebar ya. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Jika disuruh orang tua membersihkan baju, membersihkan piring, menyapu, mengepel dan sebagainya, kita tidak boleh menolak. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian menjadi anak yang lebih rajin lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.